Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Kanzul Al-Bayan Al-Mukarram Bapak Ramdhani Sugianto Hasan SPDI. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala SD Islam Al-Bayani, Ibu Roswita SE. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala TK Islam Al-Bayani, Ibu Muslimah SPD. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidah, alim ulama, Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Kanzul Al-Bayan. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali murid di rumah dan tak lupa siswa-siswi yang Ibu banggakan. Di sini saya akan membacakan pantun. Jadi santri janganlah gemulai, jadi santri haruslah berani. Sebelum ceramah ini saya mulai, dengarkanlah pantunku ini. Bersujud kita di waktu duha membuat rezeki tidak terukur. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita ke zat Allahu Rabbi yang Maha Ghafur, yang memberikan kita nikmat umur sehingga kita belum masuk ke alam kubur. Dan tak lupa, yang kedua, kita lantunkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau, kita dapat hidup tenang tanpa perang, kita dapat hidup rukun tanpa pentungan. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang Ramadan di dalamnya terdapat amalan ibadah puasa. Adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih makna puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan. Sedangkan puasa secara istilah biasa kita tahu atau biasa kita kenal dalam bahasa Arab yang berarti as-saumu atau saum, yang artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan niat, dengan menahan diri dari makan dan minum, dan seluruh hal yang membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman maka tidak hai. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah saja sudah mewajibkan kita untuk berpuasa. Adapun makna puasa, yang pertama, puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Apa sih yang dimaksud sebagai menggapai ketakwaan? Karena ketika di bulan Ramadan, segala amal kebaikan Allah lipat gandakan. Yang kedua, puasa adalah sarana mensyukuri nikmat. Bagaimana kita tidak bersyukur? Allah memberikan kita nikmat kesehatan sampai detik ini, sehingga kita semua dapat bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Wallahu a'lam. Tahun depan apakah kita masih bersama atau sudah ada yang mendahului? Bagaimana ketika kita berpuasa, kita dapat berkumpul bersama, berbuka bersama, sahur bersama, melaksanakan sholat tarawih bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat. Maka dari itu puasa adalah sarana sebagai mensyukuri nikmat. Yang ketiga, puasa melatih diri kita untuk mengekang jiwa, melembutkan hati, dan mengendalikan nafsu. Allah selalu mengajarkan kita hal-hal kebaikan.
Bahkan dalam ajaran Islam, bahwa Islam mengajarkan kita dari hal terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, puasa memfokuskan diri untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, daripada kita mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang tidak baik, alangkah baiknya mulut yang kita miliki atau mulut yang kita punya dibiasakan berzikir dan tak lupa kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dan isinya menandakan bahwa Allah itu Maha Besar. Hadirin yang berbahagia, adapun makna puasa selanjutnya yaitu puasa mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin apa? Banyak sekali. Di antaranya disiplin waktu dan disiplin makan. Disiplin waktu, Allah sudah mengatur kapan waktunya berbuka, kapan waktunya kita makan, kapan waktunya kita beribadah, kapan waktunya kita tidur, dan lain sebagainya. Mengajarkan disiplin tentang makan, Allah juga mengajarkan kita ketika kita berbuka, ketika kita sahur, maka sudah diatur. Ingat tadi, puasa adalah menahan makan dan minum serta membatalkan hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, selain yang tadi disebutkan, maka Bapak Ibu dan adik-adik semua di rumah tidak diizinkan makan. Ini mah ada ya, ketika siang hari, ketika mencuci piring, ibu-ibu di rumah melihat sunlight seperti sirup marjan, melihat kecoa seperti kurma, lah warnanya sama. Maka dari itu Allah mengajarkan kita untuk disiplin. Selanjutnya, puasa maknanya adalah melatih kita untuk jujur. Jujur dalam hal apa? Dalam segala hal. Jujur ketika kita melaksanakan sholat, kemudian kita melaksanakan wudhu, berkumur itu 3 kali. Tapi ketika kita puasa, apakah kita berkumur hanya 1 kali atau 2 kali? Mudah-mudahan semuanya 3 kali ya. Nah, yang terakhir, makna puasa adalah membentuk karakter agar kita peka. Bagaimana tidak peka? Ketika kita menahan lapar, tapi saudara-saudara kita bahkan menahan lapar lebih dari yang kita alami, maka kita dilatihlah untuk berkarakter peka. Hadirin yang saya hormati, jika tadi makna puasa sudah saya sampaikan, maka saya akan menyampaikan 2 pesan, yakni 2 kebahagiaan bagi orang yang sedang berpuasa. Yang pertama, orang yang berpuasa akan bahagia pada saat ia berbuka. Dan yang kedua, ketika kita sedang berpuasa, maka kita akan berbahagia dengan puasa kita di saat kita menjumpai Sang Pencipta. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya hanya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya yang fakir ini. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.